Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan, taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema kita bagus sekali tentang bagaimana kita beramal sedekah tetapi sedekah kita enggak rusak. Dan ketika Al-Quran bicara tentang tema ini sangat panjang ayatnya. Dari 261 sampai 271. Menunjukkan tema itu penting sampai-sampai Al-Quran berbicaranya begitu panjang. Nah, di antara ayat yang perlu kita tebelin untuk dijelaskan hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan ibtal. Al-ibtal maknanya al-ifsad. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jangan rusak sedekahmu. Tadinya sedekah itu amal yang luar biasa, Bu. Sedekah itu penerang kubur, sedekah itu syafaat, sedekah itu membuat kita menjadi dekat sama Allah, betul? Cuman sedekah kita bisa rusak. Nah, ayat ini berbicara kayak begitu tuh. Apa kata Allah? Wahai orang yang beriman, ini kan panggilan, nida. Jangan rusak sedekahmu. Ada kaidah dalam tafsir. Kalau ada larangan dan larangan itu datang setelah panggilan, ada seorang ibu manggil anaknya, "Nak, jangan pulang ke sorean ya. Jangan pulang azan maghrib." Dipanggil terus dilarang. Itu maknanya apa, Bu? Dalam ilmu tafsir maknanya litahdzir, ancaman. Betul? Assalamualaikum. Hidup gak nih? Sama nih kayak begini, Allah manggil, hei orang beriman. Terus dilarang. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan rusak sedekahmu. Ini maknanya Allah sedang mengancam, mencela dan mengecam orang yang merusak sedekahnya. Al-ibtal maknanya al-ifsad, merusak. Sehingga dia tidak bernilai lagi, yang tadinya bernilai. Makanya setan itu disebut dengan batil. Kenapa setan disebut batil? Karena yang dilakukan setan gak bernilai. Orang Arab mengatakan abtaltu asyai'a. Aku membatalkan sesuatu. Sehingga sesuatu itu menjadi tidak bernilai. Makanya pahlawan itu dalam bahasa Arab disebut batol. Kenapa disebut batol? Ada penjajah datang. Lalu pahlawan bilang abtaltu syai'a. Aku kalahkan dia. Sehingga penjajah tadi hilang, musnah, tidak bernilai. Nah, disebut batil karena orang bisa merusak sedekahnya sehingga tidak bernilai. Apa yang membuat sedekah itu rusak? Lihat ayatnya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada penyebab kenapa sedekah rusak. Bil manni wal adha. Dia kasih tapi dia ungkit-ungkit dan dia sakitin orang yang nerima sedekah itu. Kamu ya, awas ya. Kalau bukan karena saya, bu ilaha illallah. Udah sombong banget deh tuh, Bu. Gua buat susah hidup lu. Wah ilah, betul gak, Bu? Bu. Buat apa gua udah nolong lu? Wah, ini ngerusak sedekah. Bil manni wal adha. Nah, kenapa orang bisa kayak begini tabiatnya? Karena Al-Quran bilang ada dua hal. Ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Satu, karena motifnya cacat. Dia sedekah bukan buat Allah, tapi untuk dinilai manusia. Dia pengen ngasih orang supaya orang nilai dia baik, dermawan, suka ngasih. Itu ria'an nas. Bukan buat Allah. Apalagi
Dan dia tidak beriman dengan hari akhir. Andai dia beriman dengan hari akhir. Saya nggak penting penilaian makhluk, yang penting penilaian Allah. Dan pahala Allah lebih besar dari apapun daripada penilaian makhluk. Dan saya beriman dengan pahala itu. Bahwa Allah menjanjikannya. Orang kalau beriman dengan itu maka dia nggak butuh tuh penilaian makhluk, Bu. Tapi karena dia tidak beriman dengan hari akhir, sehingga dia lebih percaya sama penilaian orang daripada penilaian makhluk. Daripada penilaian Allah. Nanti di akhirat ketika Allah mau kasih pahala atas sedekahnya. Allah tanya, kamu dulu sedekahnya karena apa? Saya sedekah karena saya biar dianggap orang baik sama tetangga saya. Minta pahala sama tetanggamu sana. Ambil. Begitu, Bu. Maka apa kata Nabi SAW? Ada orang yang nanti di akhirat tidak mencium bau surga. Jangankan masuk, baunya gak dapet. Padahal bau surga itu udah bisa dicium jarak 500 tahun perjalanan. Siapa mereka? 3 orang. Yang pertama al-aqli walidai, orang yang durhaka sama orang tuanya. Yang kedua mudminul khamr, orang yang ngerusak dirinya mengkonsumsi zat adiktif. Narkoba, apa lagi? Pil apa cireng? Yang ketiga al-mannan. Apa al-mannan? Orang yang ngungkit-ngungkit sedekah. Jangankan masuk surga, nyium bau surga dia nggak bisa. Naudzubillah min dzalik ya Rabb. Nah, orang yang kayak begini kata ayat ini, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Seolah-olah dia berada di bukit yang tinggi, di gunung yang tinggi, dan di atas gunung itu ada batu licin. Keren gak kalau orang udah nyampe gunung? Keren. Ada batu yang licin, hati-hati gak? Tetapi batu itu kemudian dikasih debu biar keset. Tahu keset, Bu? Apaan, Bu? Biar apa, Bu? Biar nggak licin. Udah berdebu, hujan turun. Debunya hilang. Apa yang terjadi? Licin lagi. Ini kata ayatnya fatarakahu salda. Batu itu licin, dia nginjek. Apa yang terjadi? Kepleset, jatuh, mati. Udah bukan nyungsep lagi, mati. Begitulah orang yang bersedekah tapi karena pengen dinilai makhluk. Sedekahnya membuat dia tinggi di hadapan Allah. Udah dapat ketinggian. Karena ria. Dia seperti nginjek batu yang licin. Alih-alih bisa nikmatin gunung. Dia nyungsep mati. Pahalanya mati, nilainya mati, dan amalnya mati. Na'udzubillah min zalik. Dan dia tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terinspirasi dari tafsir ayat ini. Bisa semakin baik sama orang, tapi niatnya bukan karena orang. Karena Allah. Kalau karena orang, untuk orang, sakit, Bu. Hari ini kita baikin, besok kita diomongin. Betul, Bu? Wajah-wajah sakit hati semua kayaknya. Begitu gak, Bang? Abang kan begitu. Ngasih bini hari ini, besok diomelin, Bang, kalau udah salah. Sakit gak, Bang? Bapaknya jawabnya ragu-ragu. Masya Allah. Kayaknya takut pas kayaknya. pulang pintunya dikunci. Pulang takut gak dibikinin kopi luwak kayaknya. Masya Allah. Tabarakallah.